Pemirsa, potensi pertumbuhan Indofood CBP sukses makmur sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Indofood CBP sukses makmur TBK bersama analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi Mas Rudi. Selamat pagi Mbak Cakri. Mas Rudi, kita bahas soal ICBP. Ini termasuk seharusnya ya harapannya adalah saham-saham atau emiten yang resilient karena kaitannya dengan consumer goods secara terus-menerus akan dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi labanya sempat mengalami penurunan. Kalau Anda melihat, kita bicara terlebih dahulu kinerja ICBP deh sepanjang tahun ini. Kira-kira seperti apa gambarannya? Ya, kalau untuk dari ICBP sendiri untuk di tahun ini mendapatkan ya untuk dari beberapa sentimen yang cukup positif. Dimana kalau kita lihat dari data Nielsen sendiri, Indonesia melaporkan untuk dari nilai FMCG-nya di first half 2021 ini tumbuh 5,8% secara year on year untuk dari sisi volumenya. Yang artinya memang ini menjadi salah satu pembuktian untuk dari sisi penjualan ICBP, karena memang untuk dari beberapa produknya terkait dengan FMCG sendiri saat ini juga bertumbuh, meskipun memang belum setinggi untuk dari beberapa industri atau emiten lainnya, Mbak Cakri. Oke, meskipun labanya memang ada penurunan secara year on year begitu ya kalau tidak salah, tapi kinerjanya ini masih menunjukkan kinerjanya masih positif begitu ya. Kalau untuk rencana global bond yang akan dilakukan oleh perseroan sendiri, yang akan dilakukan ICBP, seperti apa analisis Anda? Ya, memang kan untuk dari isu untuk dari global bond ini memang untuk dari Pine Hill ya, karena meskipun memang untuk dari Pine Hill sendiri baru dirasakan efeknya kurang lebih 5 sampai dengan 10 tahun mendatang setelah dari akuisisi ini. Namun kalau kita lihat untuk dari Pine Hill ini sudah memiliki pangsa pasar yang cukup luas, apalagi Afrika itu salah satu negara yang bisa dikatakan konsumen untuk dari produk Pine Hill cukup kuat. Dan juga untuk dari beberapa Eropa dan juga Timur Tengah. Saat ini juga penjualan dari sisi produknya itu juga meningkat cukup signifikan pada saat ini. Sehingga memang harapannya memang akan menopang untuk dari sisi kinerja ICBP di kedepannya, Mbak Cakri. Oke, tapi kalau memperkirakan raihan dana yang bisa didapatkan oleh perseroan dari global bond ini sudah bisa tergambarkan tidak, Mas Rudi? Kalau untuk saat ini saya belum bisa untuk berstatement lebih ya, karena memang ini belum ada disclosure untuk dari company ini secara langsung. Namun kalau kita lihat dari sisi ruang ICBP untuk menambah permodalan masih cukup luas, karena untuk dari debt to equity ratio-nya sendiri saat ini masih di bawah level 1 kali, Mbak Cakri. Jadi masih ada ruang untuk ICBP untuk menambah permodalan. Oke, baik. Dan kalau kita lihat dari CAPEX-nya nih, kalau CAPEX dari ICBP atau perseroan sendiri ini nampaknya sepanjang tahun ini baru terserap kurang lebih 30%. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh perseroan untuk bisa melakukan daya serap terhadap CAPEX ini, mungkin dari produksi atau hal lain yang bisa memaksimalkan CAPEX-nya untuk tahun ini? Ya, kalau kita lihat memang untuk dari tahun ini ICBP cukup berhati-hati ya untuk dari pendistribusian CAPEX, karena memang ada beberapa produk yang memang disubstitusi seperti Cheetos, lalu juga Lay's yang dirubah produknya menjadi beberapa produk lainnya yang memang masih mirip-mirip produknya. Namun kalau kita lihat saat ini untuk dari ICBP sendiri masih mencoba untuk dari penyerapan CAPEX lebih kepada rebranding untuk dari beberapa produknya saat ini yang memang sudah mulai beberapa yang berganti nama. Itulah yang memang kalau kita lihat raihan CAPEX sampai saat ini masih dibilang cukup rendah saat ini, Mbak Cakri. Jadi dana dari CAPEX sendiri lebih difokuskan untuk rebranding dari produk-produk yang ada beberapa produk memang yang sudah harus berubah nama atau berubah format begitu, konsep dari produksi begitu ya, Mas Rudi ya? Iya. Oke, untuk resiko yang menjadi resiko dari bisnis ICBP ke depan begitu. Kalau kita lihat mungkin consumer goods khususnya untuk makanan dan minuman seharusnya tantangannya tidak terlalu besar begitu ya ke depan. Tapi kalau untuk ICBP sendiri, adakah resiko yang bisa dihadapi oleh perseroan?
Ya, untuk dari ICBP sendiri, saya memasuki risiko terkait dengan pendanaan dari global bond ini ya, karena 93% untuk dari total hutang berbunganya itu adalah dari dolar, sehingga memang ada volatilitas, risiko volatilitas dari foreign exchange. Apalagi saat ini memang Indonesia masih memiliki tantangan terhadap adanya tapering, yang dimana memang ini akan mengganggu untuk dari pergerakan rupiah kita. Jadi ada potensi nanti ke depannya apabila memang rupiah kita mengalami depresiasi terhadap US dollar, ini akan mengganggu untuk dari sisi bottom line karena memang akan terjadi adanya foreign loss untuk dari ICBP ke depannya nanti. Oke, baik. Dari ICBP dan juga ada INDF begitu ya. Untuk keduanya, kira-kira prospek dari produksi yang diproduksi dari perseroan ini kira-kira seperti apa untuk pasar global, Mas Rudi? Masih besar tidak? Untuk dari ICBP ya, meskipun memang ada kekhawatiran juga lainnya terkait dengan sisi dari produk cost-nya, di mana memang harga CPO saat ini meningkat cukup signifikan. Nah, ini akan mengganggu untuk dari cost yang mereka miliki. Jadi apabila memang ada kenaikan 1 sampai dengan 2% terkait dari harga CPO, ini akan menurunkan revenue dia juga secara linear kurang lebih 1 sampai dengan 2% juga, sehingga memang ini mengganggu untuk dari ICBP. Namun kalau untuk dari INDF, untuk dari konsolidasi perusahaan terkait dengan beberapa perusahaan CPO, lalu minyak goreng, dan juga untuk dari produk dairy-nya, itu memang akan justru menjadi hal yang cukup baik karena memang saat ini harga CPO ini akan membantu untuk dari unit usaha lainnya dari INDF seperti LSIP, yang dimana memang ini menjadi salah satu potensi terhadap pertumbuhan pendapatan dari INDF ke depannya nanti, Mbak. Oke, baik. Ada spesifikasi masing-masing ya, baik untuk INDF ataupun ICBP begitu, dan faktornya atau kaitannya ini berkaitan dengan harga CPO. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa, seperti apa prospek dari saham ICBP. Kita akan lanjutkan corporate action sesaat lagi usai jeda. Pemirsa, potensi pertumbuhan Indofood CBP sukses makmur sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Indofood CBP sukses makmur TBK bersama analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi, Mbak Cakri. Mas Rudi, kita bahas soal ICBP. Ini termasuk seharusnya ya, harapannya adalah saham-saham atau emiten yang resilient karena kaitannya dengan consumer goods secara terus-menerus akan dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi labanya sempat mengalami penurunan. Kalau Anda melihat, kita bicara terlebih dahulu kinerja ICBP deh sepanjang tahun ini. Kira-kira seperti apa gambarannya? Ya, kalau untuk dari ICBP sendiri untuk di tahun ini mendapatkan ya untuk dari beberapa sentimen yang cukup positif. Dimana kalau kita lihat dari data Nielsen sendiri, Indonesia melaporkan untuk dari nilai FMCG-nya di first half 2021 ini tumbuh 5,8% secara year on year untuk dari sisi volumenya, yang artinya memang ini menjadi salah satu pembuktian untuk dari sisi penjualan ICBP, karena memang untuk dari beberapa produknya terkait dengan FMCG sendiri saat ini juga bertumbuh, meskipun memang belum setinggi untuk dari beberapa industri atau emiten lainnya, Mbak Cakri. Oke, meskipun labanya memang ada penurunan secara year on year begitu ya kalau tidak salah, tapi kinerjanya ini masih menunjukkan kinerjanya masih positif begitu ya. Kalau untuk rencana global bond yang akan dilakukan oleh perseroan sendiri, yang akan dilakukan ICBP, seperti apa analisis Anda? Ya, memang kan untuk dari isu untuk dari global bond ini memang untuk dari Pine Hill ya, karena meskipun memang untuk dari Pine Hill sendiri baru dirasakan efeknya kurang lebih 5 sampai dengan 10 tahun mendatang setelah dari akuisisi ini. Namun kalau kita lihat untuk dari Pine Hill ini sudah memiliki pangsa pasar yang cukup luas, apalagi Afrika itu salah satu negara yang bisa dikatakan konsumen
Mie untuk dari instan. produk Pine Hill cukup kuat. Dan juga untuk dari beberapa Eropa dan juga Timur Tengah. Saat ini juga penjualan dari sisi produknya itu juga meningkat cukup signifikan pada saat ini. Sehingga memang harapannya memang akan menopang untuk dari sisi kinerja ICBP di kedepannya, Mbak Cakri. Oke, tapi kalau memperkirakan raihan dana yang bisa didapatkan oleh perseroan dari Global Bond ini sudah bisa tergambarkan tidak, Mas Rudi? Kalau untuk saat ini saya belum bisa untuk berstatement lebih ya, karena Baik. memang ini belum ada disclosure untuk dari company ini secara langsung. Namun Baik. kalau kita lihat dari sisi ruang ICBP untuk menambah permodalan masih cukup luas, karena untuk dari debt to equity ratio-nya sendiri saat ini masih di bawah level 1 kali, Mbak Cakri. Jadi masih ada ruang untuk ICBP untuk menambah permodalan. Oke, baik. Dan kalau kita lihat dari capex-nya nih, kalau capex dari ICBP atau perseroan sendiri ini nampaknya sepanjang tahun ini baru terserap kurang lebih 30%. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh perseroan untuk bisa melakukan daya serap terhadap capex ini, mungkin dari produksi atau hal lain yang bisa memaksimalkan capex-nya untuk tahun ini? Ya, kalau kita lihat memang untuk dari tahun ini ICBP cukup berhati-hati ya untuk dari pendistribusian capex, karena memang ada beberapa produk yang memang disubstitusi seperti Cheetos, lalu juga Lay's yang dirubah produknya menjadi beberapa produk lainnya yang memang masih mirip-mirip produknya. Namun kalau kita lihat saat ini untuk dari ICBP sendiri masih mencoba untuk dari penyerapan capex lebih kepada rebranding untuk dari beberapa produknya saat ini yang memang sudah mulai beberapa yang berganti nama. Itulah yang memang kalau kita lihat raihan capex pada sampai saat ini masih dibilang cukup rendah saat ini, Mbak Catherine. Jadi dana dari capex sendiri lebih difokuskan untuk rebranding dari produk-produk yang ada beberapa produk memang yang sudah harus berubah nama atau berubah format begitu, konsep dari produksi begitu ya, Mas Rudi ya. Iya. Oke, untuk resiko yang apa yang menjadi resiko dari bisnis ICBP ke depan begitu? Kalau kita lihat mungkin consumer goods khususnya untuk makanan dan minuman seharusnya tantangannya tidak terlalu besar begitu ya ke depan. Tapi kalau untuk ICBP sendiri, adakah resiko yang bisa dihadapi oleh perseroan? Ya, untuk dari ICBP sendiri, saya memasuki risiko terkait dengan pendanaan dari Global Bond ini ya, karena 93% untuk dari total hutang berbunganya itu adalah dari dolar, sehingga memang ada volatilitas, risiko volatilitas dari foreign exchange. Apalagi saat ini memang Indonesia masih memiliki tantangan terhadap adanya tapering, yang dimana memang ini akan mengganggu untuk dari pergerakan rupiah kita. Jadi ada potensi nanti ke depannya apabila memang rupiah kita mengalami depresiasi terhadap US dollar, ini akan mengganggu untuk dari sisi bottom line karena memang akan terjadi adanya foreign loss untuk dari ICBP ke depannya nanti. Oke, baik. Dari ICBP dan juga ada INDF gitu ya, untuk keduanya kira-kira prospek dari produksi yang diproduksi dari perseroan ini kira-kira seperti apa untuk pasar global, Mas Rudi? Masih besar tidak? Untuk dari ICBP ya, meskipun memang ada kekhawatiran juga lainnya terkait dengan sisi dari produk cost-nya, di mana memang harga CPO saat ini meningkat cukup signifikan. Nah, ini akan mengganggu untuk dari cost yang mereka miliki. Jadi apabila memang ada kenaikan 1 sampai dengan 2% terkait dari harga CPO, ini akan menurunkan revenue dia juga secara linear kurang lebih 1 sampai dengan 2% juga, sehingga memang ini mengganggu untuk dari ICBP. Namun kalau untuk dari INDF, untuk dari konsolidasi perusahaan terkait dengan beberapa perusahaan CPO, lalu minyak goreng, dan juga untuk dari produk dairy-nya, itu memang akan justru menjadi hal yang cukup baik karena memang saat ini harga CPO ini akan membantu untuk dari unit usaha lainnya dari INDF seperti
LSIP, yang dimana memang ini menjadi salah satu potensi terhadap pertumbuhan pendapatan dari INDF ke depannya nanti, Mbak Cakri. Oke, baik. Ada spesifikasi masing-masing ya, baik untuk INDF ataupun ICBP begitu, dan faktornya atau kaitannya ini berkaitan dengan harga CPO. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa, seperti apa prospek dari saham ICBP. Kita akan lanjutkan corporate action sesaat lagi usai jeda. Pemirsa, Indofood CBP sukses makmur TBK telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2010. Rekan Anggita Wulandewi akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Anggita, silakan. Ya, Cakri dan pemirsa, Indofood CBP menjadi salah satu emiten yang sahamnya selalu menarik untuk investor. Berikut kita simak sejumlah datanya. Indofood CBP sukses makmur TBK melantai dengan kode ICBP dan melakukan IPO pada 7 Oktober 2010, tercatat di papan utama di bidang usaha industri produk makanan bermerek, kemudian terdaftar di sektor barang konsumen primer, subsektor makanan dan minuman, dan industri makanan olahan. Selanjutnya kita simak pemegang saham dari ICBP sebanyak 2,27 miliar saham dipegang oleh masyarakat atau sebanyak 19,47%. Kemudian Indofood sukses makmur TBK memegang sebanyak 9,39 miliar saham atau 80,53% saham. Selanjutnya kita simak pergerakan nilai saham dari ICBP pada tahun ini menyentuh level tertingginya, yaitu pada 4 Januari di level Rp9.525 per lembar saham. Kemudian sempat terkoreksi dalam, yaitu pada bulan Juni berada di level Rp7.750, namun pada akhirnya rebound di bulan Juli bergerak di level Rp8.650. Selanjutnya pada 22 Oktober bergerak di level Rp9.100 per lembar saham. Cakri dan pemirsa, itulah tadi sejumlah data mengenai ICBP. Selanjutnya kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anggi untuk informasinya. Kembali bersama Mas Rudi. Mas Rudi, kalau melihat pergerakan saham ICBP ini cukup volatile begitu ya. Tapi kalau dari amatan Anda sendiri atau dari analisis Anda seperti apa untuk ICBP?
Ya, untuk dari ICBP sendiri masih ada potensi untuk dari kenaikan harganya sampai dengan level-level 10.500 sampai dengan Baik. 11.300 Mbak Cakri. Oke. Karena kalau kita lihat untuk dari potensi revenue di kedepannya itu akan relatif stabil, ada potensi pertumbuhan 6 sampai dengan 7% dari setiap tahunnya. Karena untuk dari beberapa produknya sendiri memang saat ini sudah di rebranding dan juga beberapa varian produk sendiri juga mulai adanya perubahan yang juga untuk dari mengikuti selera masyarakat Indonesia saat ini terkait dengan divisi mie instannya yang memang saat ini bisa dikatakan masih menjadi produk unggulan dari ICBP sendiri, Mbak Cakri. Baik, dan semakin variatif begitu ya. Tapi kalau faktor dari selain dari internal dari perseroan, dari pengembangan produksi begitu, ada sentimen apa yang bisa mempengaruhi peningkatan dari ICBP bahkan bisa sampai menembus 11.000 nanti? Ya, kalau kita lihat selain memang untuk dari varian produknya sendiri, memang masih ada risiko yang memang membayang untuk dari sisi harga komoditas terkait dengan ICBP-nya sendiri. Namun kalau saya rasa hal ini sudah cukup sering diantisipasi oleh ICBP. Jadi memang meskipun memang nanti mereka melakukan adjustment terkait dari sisi average selling price terhadap produknya, ataupun memang sedikit mengecilkan untuk dari sisi produknya yang dari sisi gramnya, namun saya rasa penjualannya akan tetap stabil. Karena kalau kita lihat untuk dari produknya sendiri masih menjadi produk utama kebutuhan masyarakat Indonesia, dan juga untuk dari beberapa penjualan saat ini juga sudah mulai baik untuk di beberapa wilayah seperti Asia Tenggara dan juga untuk dari Timur Tengah, Mbak Cakri. Baik, kalau untuk melihat kinerja dari saham, bagaimana rekomendasi Anda, Mas Rudi? Apakah masih cukup menarik, tetap menarik bagi pasar begitu untuk menyasar ICBP? Ya, saya masih tetap merekomendasikan buy untuk dari ICBP sendiri. Karena dari sisi untuk dari weighting terhadap ISG juga relatif besar, sehingga untuk dari beberapa fund juga potensi untuk memasuki saham seperti ICBP. Apalagi untuk dari sektor consumer saat ini yang relatif untuk dari kinerjanya terjaga adalah ICBP, yang dimana memang saat ini meskipun untuk dari bottom line-nya sendiri mengalami penurunan, namun saya rasa kedepannya masih ada potensi untuk pertumbuhan disebabkan oleh ekspansi yang mereka lakukan saat ini, apalagi juga salah satunya dari Pine Hill, Mbak Cakri. Oke, baik. Dan kembali lagi untuk industri makanan dan minuman ini gak ada matinya begitu ya, jadi masih tetap menarik untuk disasar oleh para pelaku pasar. Baik, terima kasih Mas Rudi, analis MNC Sekuritas telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Cakri. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update. Tetaplah bersama kami.